warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat, kalau saya teriakkan sekali merdeka, dijawab tambah merdeka ya. Kalau sekali merdeka tetap merdeka statik. Ini kan inovasi. Sekali merdeka, Tambah merdeka. tepuk tangan untuk kita semuanya. Bapak Ketua Yayasan, singkatannya panjang sekali, saya mohon maaf. Pak Ketua Yayasan yang saya hormati, Pak Rektor beserta jajaran para wakil rektor, Bapak Ibu Pengurus Yayasan serta Bapak Ibu. Ini tamunya dua ya, yang Pancasila dan Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk diundang untuk kesekian kali ke Uniwara dan tampaknya mudah-mudahan kita solid ya. Besok pagi masih main untuk pengembangan ilmu Pancasila. Nah sekarang ini pertama-tama saya ucapkan selamat dulu untuk Uniwara karena memenangkan hibah MKWK berbasis proyek. Tepuk tangan untuk saya. Saya tadi agak malu bisik-bisik sama Pak Rektor. UGM itu nggak ngajukan proposal. Nanti nggak jeruk makan jeruk. Ceritanya begini, kalau di UGM tidak selalu bisa berhasil. Kenapa? Jangankan untuk menyatukan dua mata kuliah. Nah kalau semesternya beda gimana? Ketok banget kan? Atau menyatukan 4 mata kuliah. Itu sangat sulit. Makanya di UGM dikenal sulit. Sulit. Per semester itu ada sekitar 160 kelas. 160 kelas per semester. Itu kalau dalam bahasa Jawanya blenger. Nah, beruntung Uniwara dan saya lihat dosennya ini banyak. Saya bersyukur Pak, karena ada universitas negeri di daerah Jawa Barat sana. Yang kalau saya tanya wakil rektornya, saya tanya berapa jumlah mahasiswa di sini Pak? 3.000. Berapa dosen MKWK-nya? Dijawab dengan senyuman. Pak, mohon saya dijawab dengan data Pak, jangan dengan senyuman. Ternyata dosen Pancasila itu yang diangkat cuma 1. Nah itu Pak, itu asisten saya. Tidak belum diangkat. Saya masih agak ngelus dodok ya. Tapi pertanyaan saya berikutnya, Pak, dosen agamanya yang diangkat berapa? Ya 1 juga. Ternyata tadi itu dosen Pancasila sekaligus dosen agama. Kalau di sini dosen Pancasila dari prodi PPKN, dosen bahasa Indonesia dari prodi bahasa Indonesia, insya Allah qualified. Tepuk tangan untuk Uniwara. Tadi saya bisik-bisik sama Pak Rektor, kalau mau habis ini nanti Uniwara bisa loh menyelenggarakan pelatihan yang nanti bersertifikat ya, pelatihan 36 jam untuk dosen-dosen Pancasila, dosen-dosen pendidikan pendidikan kewarganegaraan, agama dan bahasa dengan model berbasis proyek. Kenapa? Karena sudah pernah lakoni. Tadi malam kami rebukan dengan UB, Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya mau menyelenggarakan. Tapi untuk materi itu hanya 2 jam, yang lainnya 36 jam, berarti sisanya itu 34 jam tidak tercover materi. Saya bilang gini, wah itu nanti kalau ditampilkan di sertifikat halaman berikutnya, pakai 36 jam materi 2 jam, kira-kira yang baca tersenyum nggak? Batin gitu. Ini qualified atau enggak kan? Maka monggo nanti kalau mau berlanjut Uniwara bisa menyelenggarakan pelatihan dosen-dosen MKWK bersertifikat ya, kerjasama dengan asosiasi dosen, asosiasi kelembagaan dan dosen MKWK se-Indonesia. Kebetulan saya dipasrai divisi diklatnya, jadi ketuanya Mas Arkom dari Jakarta Mas. Monggo nanti kita dimakan, boleh untuk nanti satu peserta diminta apa ya kontribusi 1 juta gitu. Perguruan tinggi yang ngirimkan mesti sangat berkepentingan. Kenapa? Karena dengan SK Dirjen Dikti itu perguruan tinggi itu agak kesulitan. Bapak Ibu, di Indonesia ini ada 3.000-an, bahkan mendekati 4.000 perguruan tinggi.
Kalau 4.000 perguruan tinggi, satu perguruan tinggi taruhlah mahasiswanya sekitar 3.000. Padahal mereka harus ngambil Pancasila, ngambil kewarganegaraan, ngambil bahasa Indonesia, dan ngambil agama. Berapa dibutuhkan dosen itu? Luar biasa, sangat banyak. Dan mereka belum tentu kompeten. Untuk itu saya bersyukur, terima kasih Uniwara menyelenggarakan pelatihan-pelatihan ini, karena saya beberapa waktu yang lalu pulang dari Gorontalo itu nyesek. Kami ngadakan pelatihan itu, pertanyaannya begini, Pak, kami yang dari kedokteran itu harus mengajarkan Pancasila seperti apa? Loh, Anda basicnya apa? Kedokteran, Pak. Kalau basicnya Pancasila PPKN kan kita ikhlas gitu ya. Ini basicnya Pancasila, belum di training Pancasila, terus dari kedokteran, pokoknya dari kesehatan, dari pokoknya dari mana saja belum di training langsung ngajar. Kira-kira yang bingung siapa? Mahasiswa. Jangankan mahasiswa, dosennya saja bingung. Apa yang saya harus ajarkan? Ini sungguh-sungguh terjadi dan ini Indonesia. Mumpung kesempatan ini berada, monggo kesempatan Bapak Ibu menginovasi untuk Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, untuk itu saya membuat tayangan, tapi nggak kelihatan ya, atau mungkin di share ke grup nggak apa-apa ya, share ke grup. Intinya gini, Pak itu di sini lampunya, itu lampunya yang dimatikan bisa nggak? Bisa. Yang pertama yang depan ada yang terus kita tadi bukan itu ya. Sebelum itu tayangan itu lagi. Ya, intinya begini. Biar Bapak Ibu santai, biar berinovasi. Ibaratnya kalau hadis itu tidak begini. Itu sanadnya jelas gitu. Ini kita merujuk ke panduannya dari dikti saja. Sehingga nanti kalau ribut sesama teman, ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, ribut terus, kembali ke rujukan amanah saja. Jadi prinsipnya begini. Dikti itu membuat panduan untuk menawarkan seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang mau membuat proyek MKBK berbasis proyek. Ingat, namanya proyek kadang-kadang semangatnya panas-panas ayam ya. Kayak kerupuk, kalau pas lagi buat digoreng, wah seru. Tapi begitu kanginan, langsung lempem. Nah, bahayanya proyek begitu. Tapi kalau Bapak Ibu merasakan ini sebagai suatu kebutuhan, sebagai suatu panggilan, tentu tidak memahami sekedar sebagai proyek. Nah, untuk itu sebelum ini, Uniwara sedang membuat proposal dan kita mengacu ke proposal itu saja. Proposal tahun ini untuk Pancasila dan bahasa Indonesia. Nanti ini ada beberapa dari dosen agama, ada dosen kewarganegaraan mulai pikir, oh besok mungkin antara Pancasila dan kewarganegaraan, antara agama dengan Pancasila atau terserah. Nah, kali ini saja belum tentu berhasil Pak nanti. Misalnya taruh 10 sebentar. Mau ke Bapak Ibu yang dosen Pancasila berapa orang? Dosen Pancasila. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang dosen bahasa Indonesia? Nanti harus menemukan pasangannya masing-masing kan? Karena bisa jadi tidak terjadi kesepakatan. Tidak terjadi kesepakatan, ya tidak mungkin membuat proyek bersama ini. Oke. Tapi ini yang Bapak dari agama dan dari kewarganegaraan tentu ada manfaatnya karena ini kita standar ya. Lanjut. Nah, intinya begini. Mas Menteri itu agak gelisah. Ini MKBK dikasih 8 SKS Pancasila. Kalau di Uniwara saya lihat 3 ya. Mampu. Tepuk tangan untuk Uniwara. Tangan-tangannya cuma 2. Uniwara berani 3 kan luar biasa. Nah, 8 SKS kok nggak ngefek ke masyarakat itu loh. Monggo ini menjadi renungan kita bersama. 8 SKS kok nggak ngefek ke masyarakat. Sementara kami dulu UGM KKN itu 3 SKS. 3 SKS itu efeknya dahsyat ke masyarakat. Bahkan kalau kepala-kepala Bapeda dikumpulkan itu
daerah mana yang mau dikirimi? Kami. Ini kami punya program ini. Tolong kirimkan mahasiswa ke kami. Jadi kalau UGM per tahun mengirimkan 5.000 mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, ya agak diringankan karena biaya tiket pesawat PP bahkan sampai ke Raja Ampat pun ditanggung, termasuk kadang-kadang oleh kementerian. Nah, ini menjadi masalah serius. 3 SKS saja nyepet. Kok ini 8 SKS nggak nyepet? Terus protes. Loh, mata kuliah kami kan tidak mata kuliah terapan langsung ke masyarakat. Mata kuliah kami mata kuliah yang lebih ke kepribadian, lebih ke afeksi. Kalau dipaksa langsung ke masyarakat, berat. Nah iya, maka ini kementerian menawarkan, sifatnya tawaran. Monggo kalau mau coba kita desain sesuatu yang ngepek ke masyarakat. Gitu. Bapak Ibu kira-kira bisa nggak dikritik ini? 8 SKS kok nggak ngepek gitu? Bisa ya? Jadi, monggo kalau sama-sama bisa, coba kita buat desain. Dan ini Bapak Ibu bebas merdeka, jagoannya Uniwara, kreatif dan inovatif. Monggo sebebas-bebasnya. Bahkan di tempat lain belum ada, nggak masalah. Selagi ada rambu-rambunya dipenuhi. Oke, pertama ini. Tadi itu. Kemudian yang kedua, pelaksanaan IPA di seluruh Indonesia itu semrawut. Ada yang perguruan tinggi nggak punya unit, ada yang dititipkan ke fakultas. Kalau di UGM itu dititipkan ke fakultas pesawat, jadi merdeka. Fakultasnya itu dosennya hanya 40, tapi untuk seluruh UGM yang 8, yang 100, 1000 per tahun, 10.000 per tahun, dari diploma sampai S3, 10.000 per tahun. Nah, terus muncul SK Dirjen Dikti, lagi belum lebih ya. SK Dirjen Dikti tahun 1984. Intinya ini, masing-masing perguruan tinggi itu ada unitnya. Kenapa? Karena ini karya dosennya itu tidak jelas. Ada yang fakultas teknik, terus nanti kesepakatan teknik gimana? Kalau nggak ada unitnya. Jadi akhirnya dosen itu hanya dosen. Kalau ke kampus pas ngajar, kadang ada tempat duduk, kadang tidak. Terus kalau sudah selesai ngajar pulang. Yang kami dulu waktu Omlos Dodo itu agama, terutama agama Islam. Itu yang mau ngajar itu memang levelnya para malaikat. Ilustrasinya begini. Waktu itu UGM hanya memberi kalau tidak salah 16.000 per semester, bayangkan. Waktu itu bayar becak itu 1.000. 16 kali pertemuan itu dosen agama itu dibayari 16.000 waktu itu. Padahal kalau bayar tukang becak 1.000 jadi tombol. Terus suatu saat kami dikagetkan di fakultas salah tiba-tiba ada mobil jenazah masuk. Kami semua kaget. Oh ternyata dosen agama mau ngajar. Oke, Bapak Ibu, Pak Mufti Abdul Aziz itu profesinya ngaselase, yang ngurusi kematian gitu. Nah, dia karena habis merawat jenazah di tempat sana begitu, kemudian habis ngajar kan, pakai mobil jenazah ke fakultas, heboh semua. Tapi habis itu orang terketuk hatinya Pak Mufti langsung dikasih mobil. Itu yang terjadi. Pak, kami kasih mobil Pak, daripada Bapak yang ke kampus bikin tap-tapan orang. Ternyata dosen agama itu memang luar biasa. Tapi pertanyaannya gini, ya bagaimana yang dosen Konghucu? Dosen Konghucu itu kami ambil dari UNS. Itu naik bis, yang diajak paling 2 apa 3 itu, sampai ketemu Songgah. Terus balik lagi, ya Allah. Jadi monggo ada banyak, ada lagi unitnya itu yang mengurus itu, karena kalau tidak, ya kasihan jenjang karir. Nah, kemudian ini yang mulai main itu para rektor pada stres.
Kinerja diukur dengan indeks kinerja utama. Ini kalau untuk pembelajaran di case based method, based project learning, bobot penilaiannya 50%. Sementara ini kita kebiasaan kita UTS sama UAS itu kognitif ya, kognitif. Kemudian kalau masih sempat buat tugas. Sementara UTS sama UTS sudah bobotnya lebih dari 70%. Akibatnya luarannya ecek-ecek. Nah sekarang berani nggak kita mau modifikasi? Ini memang mungkin penyakitnya Mas Menteri ya, karena dia bisnismen sekaligus melihat hasil itu benar-benar terpegang gitu ya. Sampai dirjen vokasinya itu stres juga itu Mas, terus akhirnya keluar juga. Jadi gini, kalau dulu di SMK itu misalnya bangunan kan, sekarang membangun tembok, membangun fondasi ya sudah, terus ditinggal ganti mata pelajaran lain kan. Terus baru minggu berikutnya ditinggal lagi, terus sudah diajarkan kucing. Terus mulai timbul, kok sekarang bangun ya bangun, nanti rampung, sesuk ganti mata pelajaran yang ada. Naik ngelas, kalau ngelas, asal ngelas, yang penting targetnya ngelas. Perkara itu nanti laku apa tidak, nggak usah dipikirkan. Akhirnya sekarang itu kalau ngelas sesuatu yang pada akhirnya bisa dijual, biar merasakan dipisu-pisui pelanggan. Gambarnya ini nggak berubah, terus bayar ya. Nah, akhirnya semangat itu yang mulai dipikirkan. Kalau mengerjakan sesuatu, yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Kalau Bapak Ibu punya kegelisahan yang sama ini, yuk kita diskusikan hari ini. Walaupun kita paham Pancasila, bahasa Indonesia, agama, warga negaraan itu kan tidak langsung bisa diterapkan. Tetapi tentu ada hal-hal tertentu yang bisa kita hasilkan. Misalnya video dokumenter atau pelayanan masyarakat, atau kalau bisa membuat artikel jurnal kan langsung IKU-nya Uniwaran terdobrak, dosen-dosennya bisa berkolaborasi dengan mahasiswa. Kalimat saya berkolaborasi ya, bukan berjaya. Kalau mahasiswanya menulis artikel dikumpulkan dari satu menjadi bunga rampai, kemudian Bapak Ibu menjadi editor. Nah, penyuntingnya kan memang betul karya Bapak Ibu gitu. Tidak mengurangi haknya mahasiswa. Jadi Bapak Ibu punya karya judulnya Bunga Rampai. Gabungan antara dosen Pancasila dan dosen bahasa Indonesia. Digaransi bahasanya bagus, digaransi value-nya bagus, kan gitu. Luar biasa loh. Saya bayangkan kalau satu kelas misalnya ada 60 orang ya, menghasilkan 5 karya saja. Bapak Ibu kan ngajar di banyak kelas tuh. 5 karya satu buku. Jadi pasca ini nanti Pak Daryono panen bunga rampai tentang problem-problem aktual Pancasila yang jaminan tulisannya digaransi oleh teman-teman dari bahasa, jaminan substansinya digaransi oleh teman-teman Pancasila. Kurang apa tuh? Kurang latihan. Oke. Nah ini akhirnya lahir model ini pembelajaran bahasa. Nah kami setelah dari saya di Jawa Barat sangat sulit. Tapi ketika kita tawarkan di luar UGM, cepat sekali direspon. Bersyukurlah Bapak Ibu yang masih bisa dinamik gitu ya. Kami itu dulu dikritik oleh rektor kami, namanya Prof. Yakob. Rektor kami yang terkenal kalau marah binatang-binatang keluar dari mulutnya. Orang Aceh, Deko Yakob. Begini contohnya gini. Kalau beliau marah itu begini. Mengapa dinosaurus punah dari muka bumi? Jangan dibayangkan yang macam-macam itu ya. Itu kan binatang, dinosaurus binatang keluar dari mulutnya. Kenapa dinosaurus punah dari muka bumi? Dosen-dosen karyawan dimarahin itu kan, ini marah ngopo-ngopo, nggak paham, diem. Itu aja nggak tahu. Takut kita. Dinosaurus punah dari muka bumi karena hanya untuk menggerakkan ekor saja dibutuhkan berjuta-juta kalori. Bapak Ibu paham nggak maksudnya kemarahan Prof. Yakob? Itu
itu dalam bahasa kita, baik teman-teman dosen, teman karyawan, Gajah Mada itu besar. Tapi dinosaurus itu juga besar. Dinosaurus yang besar saja suatu saat punah. Kenapa? Karena hanya untuk menggerakkan ekor saja dibutuhkan berjuta-juta. Kalau di Gajah Mada itu suatu saat kalau nggak kreatif inovatif juga akan punah. Nasibnya seperti dinosaurus kalau nggak kreatif inovatif efisien. Sedikit-sedikit rapat, sampai nutup pintu pun harus dengan rapat, nutup botol harus dengan rapat, sedikit-sedikit rapat, sampai tertulis hidup adalah rapat. Nutup pintu pun harus dengan rapat itu loh. Terus Jadinya gajah mungkur, Pak. nah, Jadinya gajah mungkur. Gajah duduk. kami dulu ketika mau meresmikan perguruan tinggi itu diprotes itu. Kan Bung Karno